Tapi saya endorsannya selalu pakai kontrak. Ada KTP, NPWP, dan tanda tangan di atas materai. Kalau sebenarnya bahwa perjanjian lisan itu ya benar. Halo teman-teman netizen Cendol, seperti biasa kita ngadem sambil ngereaksiin hal-hal yang bikin jidat kita berkerut. Jadi beberapa waktu lalu Dr. Reza Gladys diundang ke Polda Metro Jaya. Catat ya, diundang bukan dipanggil. Ini penting karena katanya beda loh. Bukan panggilan tapi undangan. Seperti ini. Nah, kemarin itu muncul cuplikan dari pengacaranya Dr. Reza Gladys yang menarik ya. Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau sendiri. Maksudnya menjawab pertanyaan dari wartawan, tapi kayak monolog gitu. Ya, kenapa kami katakan demikian? Pada saat diperiksa, ya diminta keterangan dalam proses lidik di Polda Metro Jaya, klien kami itu dimintakan tentang legalitas daripada produk yang dilaporkan. Tuh ya, denger ya, udah masuk ke tahap penyelidikan alias lidik. Bukan diundang buat kondangan teman-teman, denger. Bukan juga buat reuni alumni, tapi dimintai keterangan sebagai terlapor. Maksudnya sebagai undangan yang dimuliakan. Dan katanya akan membawa dokumen-dokumen legalitas produknya ya pada tanggal 24 Juni nanti. Nah, ini menarik nih. Kalau memang legalitasnya ada, berarti produknya pernah dijual. Gitu maksudnya, Pak? Ya, dibeli oleh si 4 korban ini tahun 2023. Yang jadi persoalan ketika dia beli tahun 2023, lalu kemudian sekarang buat laporan wajahnya rusak. Nah, kenapa 2 tahun kemudian buat laporan? Kok Bapak nanya? Maksudnya pertanyaannya bagus. Sayangnya udah Bapak jawab sendiri di cuplikan berikutnya. Jadi teman-teman, mungkin karena efek skincare-nya muncul belakangannya atau karena butuh waktu buat berani speak up. Tapi ya kalau Bapak sendiri aja bingung gimana kita. Tapi kalau itu nggak benar, ya mohon maaf. Kami juga akan mempertahankan kedudukan klien kami. Untuk kemudian akan melaporkan balik. Kenapa? Ini kan sama saja juga merusak nama dan kredibilitas profesi dokter yang dimiliki oleh klien kami. Nah ini jawabannya, sorry kebawa emosi. Nah ini maksudnya baru juga diundang, udah ancam lapor balik. Gimana nanti kalau klien Bapak udah dimintain BAP Pak? Melaporin siapa lagi? Korban, polisi, apa netizen? Dan inilah teman-teman kenapa banyak konsumen takut bersuara ya. Karena selalu ada aja bayang-bayang di balik kalimat, kalau nggak terbukti kami tuntut. Ini bukan edukasi hukum Pak, ini bumbu ketakutan. Oke, kita serius sedikit ya. Jadi teman-teman netizen yang budiman, melapor ke polisi itu hak semua warga. Asal dilakukan dengan itikat baik. Catat, itikat baik bukan rekayasa. Kalau laporan kalian tidak terbukti, itu bukan berarti kalian bisa langsung dituduh bikin laporan palsu. Catat lagi, yang bisa dituntut balik itu adalah laporan yang jelas-jelas palsu, rekayasa mengerang cerita, atau ada niat jahat menjatuhkan orang lain. Dalam kasus laporan 4 orang terhadap produk skincare Dr. Reza Gladys ya, saya pribadi menilai sudah cukup bagus ya. Mereka tidak bikin keributan di media sosial, tidak bikin podcast sindir-sindir, tidak bikin story ngajak debat, tapi langsung menempuh jalur hukum, dan itu sikap yang sangat elegan. Sekian dulu reaksi dari saya, netizen Cendol. Jangan takut untuk berbicara, tapi tetap pakai kepala dingin dan niat yang bersih. Karena hukum itu bukan cuma milik yang punya pengacara, tapi juga buat kamu yang cuma punya keberanian dan... Kalau sebenarnya bahwa perjanjian lisan itu ya benar, itu bisa. Tetapi dengan ketentuan, para pihak harus sepakat. Nah, tuh dengerin baik-baik. Akhirnya pengacara dari Dr. Reza Gladys sendiri yang bilang ya bahwa perjanjian lisan itu sah menurut hukum ya, asal sesuai dengan ketentuan. Saya tepuk tangan dulu buat kalian yang selama ini masih kotot aja. Perjanjian nggak ada KTP itu nggak sah, nggak ada materai itu bohong, masa 4M nggak ada surat mustahil. Kan udah sering netizen Cendol jelasin bahwa di dalam hukum perjanjian itu ada 2 jenis perjanjian, tertulis dan lisan. Tertulis pakai KTP, NPWP, materai, kontrak, dan semuanya lah ya. Dan lisan yang sah asal menurut syarat pasal 1320 KUH Perdata. Jadi mari kita simpulkan. Jadi perjanjian lisan itu ada diakui dalam sistem hukum kita. Akan diuji di pengadilan apakah syaratnya terpenuhi atau tidak. Jadi buat kalian yang masih ngotot aja ya, perjanjian gak ada materai itu nggak sah, itu ilmu hukum rasa-rasanya bukan ilmu hukum.
Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Pepatah yang luar biasa teman-teman. Tapi tolong jangan pernah ngaku-ngaku jadi sarjana apalagi jadi hakim ya. Karena berdasarkan ilmu yang didapat dari Google apalagi AI. Ilmu itu bukan soal siapa yang bisa sebut pasal, tapi paham penerapannya. Karena sampai detik ini belum ada tuh pengacara, jaksa, dan hakim yang lulus dari mesin pencarian Google. Kalian masih ingat nggak siapa yang ngotot mengatakan bahwa tidak ada perjanjian lisan? Yang ada hanya perjanjian tulisan. Yang saya ingat persis adalah Mbak Kecamata. Ini sama saja Mbak Kecamata ini dipermalukan oleh pengacaranya DRG. Karena pengacaranya DRG sudah mengakui bahwa memang ada perjanjian lisan. Nanti kan diuji di pengadilan. Itu tujuan dari Nikita Mirzani mengajukan gugatan One Prestasi untuk menguji apakah ada perjanjian lisan atau tidak. Nanti kan pihak hakim yang memutuskan. Tapi paling tidak perjanjian lisan itu ada. Bukan hanya tulisan, tapi lisan. Selain Mbak Kacamata, siapa lagi guys yang ngotot tidak ada perjanjian lisan, yang ada hanya tertulis? Itu loh pengacaranya DRG sudah mengakui. Berikutnya, ini persoalan dipanggil atau diundang. Seperti yang kita tahu, DRG sampai post di story bahwa itu undangan klarifikasi, bukan panggilan. Tapi tadi pengacara DRG keceplosan lagi. Mereka itu sudah masuk penyelidikan. Pihak penyidik sudah meminta legalitas dari produk yang dijual oleh DRG yang diduga mengakibatkan kerugian kepada 4 korban, yang akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkan DRG ke pihak kepolisian yang dibantu oleh Bang Fahmi sebagai pengacara mereka. Kemarin hal ini juga dipermasalahkan. Kata pihak DRG dan fansnya, mereka ini sengaja mencari-cari kesalahan dari DRG biar DRG juga ikut dipenjerong. Padahal keempat korban itu memang ada, mereka punya bukti. Bahkan sekarang kasusnya itu sudah naik lidik. Ada juga statement dari pengacara DRG. Korbannya 2023, kenapa baru melaporkan tahun 2025? Kemarin kan ada netizen yang komentar, sama juga dengan DRG, sudah ngasih uang baru lapor ke pihak kepolisian dan mengaku bahwa dirinya diperas oleh Nikita Mirzani. Lalu apa bedanya? Giliran lapor, gercep benar. Hal ini terkait pernyataan dari pengacara DRG. Katanya mau melaporkan keempat korban itu yang melaporkan DRG. Nanti kalau sudah BAP, Bapak pengacara mau melaporkan siapa lagi? Giliran dipanggil klarifikasi dan memvalidasi dirinya nggak salah, malah nggak datang. Apalagi pada saat persidangan. Yang jelas karena banyak masyarakat awam yang nggak tahu mau mengadu kemana. Karena viral baru mereka punya keberanian. Makanya pada speak up. Mereka sudah pernah komplain, tapi diintimidasi sampai dilaporkan ke kepolisian. Katanya mereka itu sudah pernah komplain, tapi diintimidasi dan diancam dilaporkan ke pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik. Namanya orang awam, pasti ada rasa takut. Apalagi kalau mendengar kalimat nanti saya laporkan balik. Yang terakhir ada postingan dari Bunda Paulina memposting sebuah foto dan diduga ini adalah foto asli dari Miss Gossip kalau tanpa filter. Tanpa filter ternyata looksnya seperti ini. Diduga ya, inilah sosok Miss Gossip tanpa filter. Menurut kalian mirip nggak dengan Miss Gossip yang pakai filter atau beda jauh? Sebagai informasi, Miss Gossip sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Banda Aceh. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh adik kandung Nikita Mirzani, yaitu Mas Lintang.